Now let's discuss about food and drug labels. Pertama, what are food and drug labels? Label makanan atau obat adalah sejumlah informasi mengenai sebuah produk makanan, di sini termasuk minuman, atau obat yang biasanya terletak pada kemasan produk, bisa dalam bentuk tempelan atau menjadi satu dengan kemasan. Purposes of labels atau tujuan dari label ini adalah pertama, to get detailed information about the product, kedua, to choose healthy and safe product, ketiga, to avoid harmful effects, yang keempat adalah to get the best result atau untuk mendapatkan hasil terbaik bagi pemakainya. Now let's discuss elements of food label. Ya, di sini ada beberapa elemen untuk food label. Yang pertama adalah brand, yang kedua description, kemudian content or amount, ingredients, direction to use, direction to store, nutrition facts, and the last is expiration date. Now, let's discuss what. First is company and product brands. Company brand adalah tulisan, slogan, logo, atau gambar yang menjadi identitas sebuah perusahaan. Sementara product brand atau biasa juga disebut product name adalah nama produk yang dihasilkan. Pada penulisan company or product brand, biasanya kita akan melihat simbol TM yang merupakan singkatan dari trademark atau merek dagang. Dan bila trademark ini telah terdaftar di Lembaga Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property, maka pemakaiannya akan disertai simbol R dalam lingkaran yang merupakan singkatan dari registered atau terdaftar. Ini adalah beberapa contoh company brand beserta produknya. Kita ambil salah satu. Kita ambil company brand Mayora. Mayora ini mempunyai beberapa produk, diantaranya Energen, Roma Biskuit, Sle Ole, Kapiko, Torabika, Astor, Coki-Coki, dan produk-produk lainnya. Oke, untuk contoh kita ambil produk Nutrijel. Di sini ada Nutrijel sebagai brand of the product atau nama produk. Kemudian Forisa merupakan company brand. Kemudian unsur yang kedua atau elemen yang kedua adalah description. Description produk adalah gambaran umum sebuah produk makanan yang biasanya terkait dengan jenis makanan atau minuman, bahan produk secara umum, rasa atau flavor, kemudian keunggulan produk. Ini ada beberapa contoh. Di sini ada description of flavor, kemudian jenis produknya, kemudian di sini ada kelebihannya, ada high vitamin, calcium, and also fiber. Di bagian belakang ada deskripsi produk secara umum. Elemen yang ketiga adalah content or amount. Ya, content or amount ini adalah isi atau jumlah produk yang ada dalam kemasan. Biasanya dinyatakan dengan weight, net weight, or netto or net. Kemudian content. Satuannya bila berbentuk cairan bisa menggunakan mililiter, liter, or fluid ounce. Bila non-cairan biasanya menggunakan gram, kilogram, or ounce. Di sini contohnya berat bersih dari produk ini adalah 15 gram. Next, the fourth element is ingredients. Ya, ingredients atau komposisi adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk. Ya, jadi bahan apa saja itu tergantung pada produknya. Kalau pada produk makanan biasanya ada wheat, starch, sugar, artificial or synthetic itu buatan, sweetener, coloring, flavor enhancer, leavening agent, dan preservatives atau bahan pengawet. Bagi yang muslim bisa juga diperhatikan apakah pada ingredients ini ada kandungan babi atau dibahasakan dengan pork atau ham. Oke, di sini komposisi untuk produk ini adalah sebagai berikut. Ingredientsnya ada carrageenan, konjac powder, sugar, dan seterusnya. Elemen yang kelima adalah direction to use atau petunjuk penggunaan. Ya, biasanya untuk produk minuman ada shake well before consuming. Kemudian untuk produk yang lain yang perlu persiapan biasanya ada boil, heat, mix, stir, pour, etc. Contohnya pada produk ini ada cara memasak atau serving direction-nya ya, karena Nutrijel ini produk setengah jadi perlu dimasak dulu. Yang keenam adalah direction to store atau cara penyimpanan. Ada beberapa variasi bahasa yang digunakan di sini. Store or keep at room temperature, do not expose to sunlight, store in tight container, store in a cool place, dan seterusnya.
Di sini kita menggunakan produk minuman untuk direction to store. Di sini ada keep refrigerated, yang artinya masukkan ke dalam lemari es, ya. Kualitas terbaik jika digunakan dalam 7-10 hari setelah dibuka. Elemen yang ketujuh adalah nutrition fact atau informasi kandungan gizi, ya. Di sini ada serving size atau takaran penyajian, kemudian kandungan setiap sajian, kemudian diikuti beberapa zat yang ada, dan di paling bawah biasanya akan ada catatan bahwa persentase yang ada di situ didasarkan pada percent dairy values atau angka kecukupan gizi 2000 calories. Kita lihat di sini informasi nilai gizi atau nutrition fact-nya. Ada serving size, kemudian diikuti beberapa nutrients, dan di bawahnya ini ya. Angka kecukupan gizi berdasarkan pada kebutuhan energi 2150 kalori. Yang terakhir adalah expiration date, ya, atau tanggal kadaluarsa. Perlu diperhatikan di sini ada beberapa variasi, ya. Ada expiry date, ada expiration date, biasa disingkat ED, kemudian EXP, dan ada juga use by date. Ada juga istilah shelf life yang artinya batas akhir sebuah produk boleh dijual. Istilah lain yang digunakan yang mempunyai makna agak berbeda adalah best before atau best by dates. Ini berarti bahwa kualitas terbaik sebuah produk adalah sebelum tanggal tersebut. Akan tetapi, setelah tanggal tersebut, produk masih bisa dikonsumsi atau digunakan selama tidak terjadi kerusakan kemasan atau isi. Tapi, mungkin rasa atau kualitasnya tidak optimal lagi. Ya, untuk penulisan expiration date, di sini ada tanggal atau bulan, kemudian tahun atau bulan dan tahun saja. Now we will discuss about the example for expiration date. Di sini ada March 2023 for the expiration date.